Namanya Angga, tinggal di Bogor pada tahun 2026. Di ruang tamu, Angga sedang menonton televisi, menonton sebuah kisah yang menceritakan sejarah Sumpah Pemuda. Sore itu, pada pukul 4, abangnya Virus baru saja pulang sekolah dan langsung mengejutkan Angga saat sedang menonton. Kita harus bersama-sama mencari visi dan wawasan kita semuanya. Astagfirullahaladzim, ada apa sih bang? Ngagetin aja. Nggak apa-apa sih, lagian serius banget nontonnya. Kita teman kamu nyamper aja, kamu ngaring-ngaring. Oh iya, aku lupa bang kalau ada janji. Yaudah, abang mau ikut gak? Yaudah, abang ganti baju dulu. Abang ikut deh bang. Ya. Enggak, kamu dari tadi dimanggilin juga malah nggak nyaut-nyaut. Tahu tuh, untung ada Bang Virus tadi. Tadi aku habis nonton TV. Virus jadi ikut gak? Jadi, tapi dia ganti baju dulu katanya. Yaudah kita duluan aja yuk. Yuk. Kita main gundu yuk. Ini aku udah bawa. Ayo. Oke, ikut dong. Nah, pas banget. Ayo kita main sekarang. Yuk. Wah, cara mungkin ya. Ya Angga, gudunya mental ke sana. Ya udah dah, aku mau cari dulu ya. Angga pun mencari gundu di semak-semak. Saat gundu ditemukan, dia melihat secari kertas usang yang terlipat di tanah. Karena penasaran, Angga membuka kertas itu dan membacanya. Dia menyadari bahwa itu adalah naskah asli Sumpah Pemuda. Angga tiba-tiba merasa pusing dan pingsan perlahan. Bung, bangun. Ayo bersiap. Kita harus menghadiri kongres. Bung? Hah? Anda siapa? Saya siapa? Sadarkan dulu dirimu, Bung. Saya Yamin, Anda Sugondo. Sugondo? Saudara-saudara, kali ini kita berkumpul untuk membahas masa depan bangsa Indonesia. Kami ingin Indonesia bersatu sebagai satu bangsa. Sudah saatnya kita tidak memikirkan daerah masing-masing. Kami setuju dengan persatuan, namun kenyataannya perbedaan budaya dan kebiasaan di antara kita masing-masing masih sangat jelas. Kami memiliki keinginan yang sama, tetapi kami masih bertanya-tanya, bagaimana cara menyatukan sebuah perbedaan itu? Menurut saya, kita perlu membentuk satu organisasi agar kekuatan lebih besar dan terakhir. Kita khawatir jika suara daerah akan hilang jika kita disatukan. Federasi bisa juga menjadi pilihan. Setiap organisasi tetap ada, tetapi berada dalam satu wadah kerjasama. Itu lebih aja toh, kita tetap bersatu, tapi kita tidak akan identitas. Yang penting duduknya sama dan tidak terpecah belah karena perbedaan. Perbedaan adalah hal yang wajar. Justru dari perbedaan itu kita bisa menjadi lebih puas. Baik saudara-saudara, meskipun kita belum sampai kesepakatan tentang membentuk organisasi, kita sudah mencapai satu hal yang lebih penting. Apa tujuan kita? Persatuan Indonesia. Ambon, betapa manisnya Nona tersenyum. Nyonya, sudah siap? Bentar, dia tinggal sedikit lagi. Bahasa
sempat berdandan juga. Nanti kongresnya keburu selesai loh. Enggak kan mas, ini sudah selesai. Bagaimana? Sudah cantik dan rapi. Mari. Saudara-saudara, mari kita perkuat persatuan Indonesia. Terima kasih. Ada beberapa faktor yang dapat mempersatukan kita. Apa saja faktor itu? Pertama, sejarah. Kita memiliki masa lalu sebagai bangsa yang pernah mengalami penjajahan. Yang kedua, bahasa. Kita perlu satu bahasa untuk mempersatukan kita. Yang ketiga, hukum adat. Walau berbeda, hukum adat kita tetap memiliki kesamaan nilai. Keempat, pendidikan. Kita bisa menanamkan rasa persatuan sejak dini. Yang terakhir, kemauan. Tanpa kemauan bersatu, semua itu tidak akan berarti. Saya setuju dengan pendapat Bung Yamin. Menurut saya pendidikan memang penting, namun tidak cukup untuk mempersatukan bangsa kita. Maksud Bung Sarmidi? Rakyat kita masih banyak yang belum merasakan pendidikan. Bagaimana kita bisa berbicara tentang persatuan jikalau masih banyak yang belum memahami makna dari persatuan itu sendiri? Justru karena itu pendidikan harus diperkuat. Kami bersedia bersatu untuk Indonesia. Menurut saya, keduanya bisa dilakukan secara bersamaan. Pendidikan dan semangat persatuan bisa dibangun secara bersama. Kami bersedia bersatu untuk Indonesia. Mari saudara-saudara, kita perkuat persatuan Indonesia. Saudara-saudara, untuk menenangkan suasana ini, izinkan saya memperdengarkan lagu ciptaan saya, Indonesia Raya. Sudah saatnya kita menetapkan ikrar bersama. Saya telah merumuskan isi ikrar yang akan kita sepakati. Ikrar yang akan menjadi dasar persatuan bangsa Indonesia. Bersatu sebagai satu bangsa. Tidak ada lagi perbedaan. Kita memiliki tujuan yang sama. Tetap satu tujuan. Menjaganya bersama. Baik, mari kita ikrarkan bersama-sama. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah Indonesia. Dua. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Pikiran Segondok mulai kacau. Ia terombang-ambing dalam pikirannya. Kepalanya mendadak pusing dan tidak mendengar suara peserta yang begitu riuh. Ia merasa pipinya ditampar-tampar oleh seseorang dalam pikirannya. Bangun, udah mau maghrib. Gak lucu, Lid. Tapi dia suka tidur sembarangan.
Enggak. Bener kan dia tidur? Enggak, kamu tadi kenapa? Tidur tadi. Nah, tidur. Kamu bikin panik aja. Kamu mau aku anterin pulang nggak? Iya, aku mau ikut dong kalau anterin. Oh, ternyata kamu di sini. Iya. Dari mana aja? Maghrib ini bukannya pulang kamu. Tadi si Angganya itu sakit. Oh, sakit apa? Ginjalnya berkumis dikit. Sudah, ayo. Dadah. Dadah. Teman-teman, dadah. Waktu menunjukkan maghrib, Angga dan Virus pun pulang ke rumah. Dan tentu saja, ibu mereka mengkhawatirkan mereka. Mereka meminta maaf dan membersihkan diri. Dari hal itu, Angga diingatkan bahwa perbedaan bukan untuk saling berpecah, tapi untuk mempersatukan. Sumpah Pemuda bukan hanya sejarah, tapi janji yang harus kita lanjutkan.